Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Dan hari ini saya menerima tamu istimewa, seorang pemuda yang ganteng, ya, Syekh Muhammad Al-Fuli. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Dondi? Senang sekali bisa saya berjumpa senang lagi sekali ini kedatangan seorang pemuda mujahid juga nih, Mas Alon nih. Amin, amin. Dengan ilmu yang luar biasa juga, ya. Dan saya mengikuti apa yang dibicarakan dalam channel. Saya panggilnya, panggilan pendeknya apa sih? Al-Fuli. Al-Fuli saja. Al-Fuli ya? saja. Nah, ini sekarang saya pengen menginterogasi beliau nih, Mas Alon nih. Saya siap. Kita curi ilmunya ya. Masya Allah. Jadi Syekh Al-Fuli ini aslinya kan orang Arab. Mesir, betul, betul. Mesir, aslinya orang Mesir. Arab Mesir. Oh, gabungan. Gabungan. Boleh cerita orang tua, latar belakang, bagaimana, lahir di mana gitu? Saya lahir di Giza. Giza di, tahu kan piramidah? Ya. Itu tempatnya. Oh, di situ. Dari rumah saya di Mesir itu 20 menit udah sampai piramida. Jadi dari atas tuh udah kelihatan, dari atas rumah tuh udah kelihatan. Jadi waktu kecil mainnya di situ? Malah jarang ya. Kayak orang Jakarta jarang ke Monas, orang Giza jarang ke piramida juga. Ya? Ya. Oke. Saya lahir di Giza dari keluarga yang middle class gitu ya. Nggak yang kaya, nggak yang susah banget gitu ya, middle class. Alhamdulillah saya belajar di sekolah Islam. Walaupun cuman di Mesir itu kan nggak ada pondok pesantren. Jadi kadang-kadang sekolah labelnya aja Islam. Cuman biasa sekolah normal yani. Cuman mulai tertarik dengan ilmu agama itu pas udah mungkin SMA, SMP. Alhamdulillah terus belajar di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo. Dan alhamdulillah bisa sampai sini di Indonesia, di Jakarta, bisa ketemu Koh Dondi. Nah, itu yang saya pengen tahu, dari Mesir sampai sini tuh gimana ceritanya? Alhamdulillah. Jadi kan di Mesir itu ada Al-Azhar. Al-Azhar itu kampus dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak di dunia. Jadi di Al-Azhar itu ada mahasiswa dari banyak negara. 90-an negara ada yang kuliah di Al-Azhar. Salah satu yang banyak sekali kuliah di Al-Azhar itu adalah Indonesia. Terus? Jadi pas saya di Mesir, saya sering main ke Masjid Al-Azhar, ke tempat lain namanya Madiyafah Syekh Ismail Sadaq Al-Adawi, itu semacam akademi khusus belajar ilmu syar'i secara gratis. Saya main ke sana, kebanyakan yang hadir itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Betul. Terus? Saya kenal dengan mereka, kemudian di dekat rumah saya itu ada yang namanya SIK, Sekolah Indonesia Kairo. Oke, Sekolah Indonesia Kairo. Betul. Jadi banyak sekali orang Indonesia yang main ke SIK, pulang jadi saya penasaran. Mulai pelan-pelan kenal dengan teman-teman Indonesia di sana. Lama-lama saya diajak ke jalan-jalan sama mereka, makan-makan sama mereka, hadir kajian. Kadang-kadang diajak juga ke rapatnya mereka. Karena di sana ada sistem kekeluargaan. Di keluarga pelajar Jakarta, keluarga pelajar Jakarta. Gitu. Jadi setiap provinsi itu ada kekeluargaannya. Jadi mulai belajar bahasa Indonesia tuh? Dari sana, betul. Mulai belajar bahasa Indonesia dari sana. Terus lama-lama mulai juga ada hubungan baik dengan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dengan Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Alhamdulillah lama-lama belajar bahasa Indonesia. Jadi saya belajar bahasa Indonesia sebelum datang ke Indonesia. Terus? Sampai tahun 2016 pernah ke Indonesia, cuman tapi mengunjungi saja, belum menetap ya. 2017 pernah ke Indonesia lagi, tapi sama mengunjungi saja. 2018 alhamdulillah dapat amanah dari KBRI Kairo untuk ikut program 1 tahun di Malang di Jawa Timur. Program apa? Program itu semacam bisa dikatakan pertukaran. Pertukaran ilmu gitu ya. Pertukaran mahasiswa gitu. Semacam itu. Saya ke Malang belajar bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan lain-lain. Terus saya juga ada mengajar bahasa Arab. Oh, di sana? Di sana. Mengajar bahasa Arab. Betul. Masya Allah. Terus? Alhamdulillah 1 tahun itu saya manfaatkan untuk mengenal Indonesia. Saya nggak langsung dakwah. Karena kan kalau kita dakwah di
lapangan yang baru, kita harus mempelajari lapangannya dulu. Ya, apa topik-topik yang dibutuhkan, atau topik-topik sensitif, apa yang. Jadi waktu itu saya alhamdulillah yakni manfaatkan untuk mengenal Indonesia, belajar bahasa, melihat dunia dakwah itu seperti apa. Setelah itu alhamdulillah nyaman, betah, dan lanjut di sini. Sampai menikah juga dengan orang Indonesia. Oh, dapat orang Indonesia rupanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak berapa sekarang? Baru satu. Alhamdulillah. Jadi menikah dengan orang Indonesia, orang Malang berarti? Orang Palembang. Ketemunya di? Ta'aruf gitu, ada relasi kenalan, jadi ta'aruf. Alhamdulillah. Ketemunya di Malang atau di Ketemunya Jakarta? di Palembang. Jadi di Palembang. Kenal, terus saya ke Palembang, kenal, ketemu. Alhamdulillah cocok nikah. Waduh, dipaksa makan pempek nggak? Ya, ini sering. Oh, sering. Oh, berarti sekali coba pempek, minta lagi gitu ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, jadi setelah menikah, terus sempat kembali ke Mesir lagi atau? Jarang. Oh, malah jarang? Jarang. Orang tua di sana sekarang? Orang tua alhamdulillah di sana. Alhamdulillah. Masih hidup semua alhamdulillah. Dan pernah main ke sini juga orang tua. Pernah datang sini. Ibu. Alhamdulillah setelah menikah pindah ke Jakarta. Dan mulai dakwah secara lebih masif gitu, lebih terbuka, lebih mulai safar ke di Jawa, di luar Jawa, Sumatera, di Kalimantan gitu. Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar ya. Jadi dai di Indonesia nih, Masya Allah. Saya pikirnya Arab loh, ternyata Mesir ya? Mesir, ayo. Mesir tuh ada yang Arab, ada yang enggak. Jadi dulu tuh ada beberapa suku Arab yang pindah ke Mesir. Bahkan sebelum Islam. Iya, betul. Jadi kalau saya tuh, nama saya kan Muhammad Al-Fuli. Al-Fuli itu kan nama marga. Kakek saya tuh yang Al-Fuli itu datang ke Mesir, pindah dari Yaman. Oh, dari Yaman. Dari Yaman. 500-600 tahun yang lalu. Iya. Dari situ keluarga sudah di Mesir dan saya jadi orang Mesir. Masya Allah. Jadi di Mesirnya di kotanya? Di Giza. Giza ya. Giza, kota Fir'aun. Kota Fir'aun. Saya tuh kalau tadi biasanya kalau saya ngisi kajian, kemudian saya singgung Fir'aun sedikit. Kadang-kadang jamaah setelah saya selesai kajian, ada sesi tanya jawab, jamaah bertanya kayak gini, Syekh, mohon maaf sekali, saya mau tanya, kok Fir'aun begitu ya? Saya jawab, kok mohon maaf ya, Fir'aun bukan kakek saya gitu. Kenapa kakek saya? Kenapa takut tersinggung gitu? Oh iya, karena beda ini ya. Kakeknya Al-Fuli dari Yaman, ini Fir'aun dari Mesir. Nah itu yang jenazahnya Fir'aun disimpan di mana? Kalau boleh, ada nggak? Ada, masih ada sampai hari ini. Di mana? Awalnya di Museum Mesir yang di Bundaran Tahrir, tempat revolusi Mesir 2011. Masuk museum bayar. Mau lihat Fir'aun bayar lagi. Gitu. Sekarang dipindahkan ke museum baru. Museum baru itu baru di launching beberapa bulan yang lalu, jadi sudah dipindahkan ke sana. Mau lihat juga bayar juga? Bayar. Malah lebih mahal. Ya? Lebih mahal. Menjadi pelajaran ya buat semua orang. Betul. Karena sudah tertulis di dalam Al-Quran bahwa badannya itu akan diselamatkan. Menjadi perhatian buat semua orang ya. Pelajaran buat semua orang. Berarti itu yang diperiksa oleh Profesor Maurice Bucaille, kalau pernah dengar. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Betul. Nah, berarti itu Fir'aun itu berarti punya paspor katanya. Punya? Paspor. Waktu dibawa ke Prancis katanya. Betul sekali. Paspornya masih ada di museum juga. Masih ada juga? Karena waktu itu kalau tidak salah mominya harus diperbaiki sedikit atau apa, jadi dibawa ke Prancis. Nggak bisa dibawa kalau nggak ada paspor. Betul. Karena dihitung sebagai jenazah manusia. Betul. Memang jenazah manusia momi. Dibuatin paspor sama pemerintah Mesir, terus di bagian pekerjaan raja, waduh, keren banget. Pernah melihat paspornya di museum? Belum pernah, tapi lihat di internet saja. Oh, di internet. Namanya kalau nggak salah Ramses kedua. Ramses II ya. Ramses kedua, betul. Pekerjaan raja. Mantan raja. Masya Allah.
Ya, itu juga sebuah apa ya namanya ya, keajaiban Quran ya. Disebutkan dalam Quran, diselamatkan jenazahnya untuk perhatian buat manusia, Masya Allah ya. Sahih. Tapi tidak banyak orang yang dapat pelajaran. Gitu ya. Nggak banyak yang dapat pelajaran. Padahal contohnya di depan mata, tapi banyak yang mengabaikan gitu ya, mengabaikan hikmahnya, pelajarannya. Masya Allah. Nah, terus balik lagi nih ke Syekh Al-Fuli nih. Kenapa pilih Indonesia? Kenapa nggak bawa istri ke Mesir? Wallahi, Ana lihat di Indonesia, Ana bisa punya peran yang lebih dibutuhkan. Mesir itu gudangnya ulama. Mesir itu gudangnya ulama. Ulama atau ilmu saya dibanding ulama-ulama yang ada di Mesir itu, tidak seberapa. Ulama Mesir itu, masya Allah, ilmunya luar biasa. Itu alasan yang pertama. Saya merasa saya bisa melakukan peran yang lebih dibutuhkan di Indonesia. Masih banyak sekali saudara-saudara kita di pelosok yang membutuhkan dakwah. Bahkan kemarin saya dapat berita, mungkin Kodondi juga dengar, ada satu keluarga itu murtad karena satu kardus Indomie. Ya, sedih gitu saya lihat. Tapi di mana dai-dai? Jadi saya mau berperan, saya mau jihad di bidang ini. Terus yang kedua, mungkin karena juga kondisi politik Mesir, jadi di Mesir tuh untuk dakwah tuh batasannya luar biasa. Gitu. Bahkan untuk mendakwahi yang non-Muslim itu batasannya luar biasa juga. Gitu. Banyak sekali orang non-Muslim di Mesir yang udah mau masuk Islam dan udah syahadat dan udah, tapi dilarang sama pemerintah untuk merubah agama di KTP. Kenapa alasannya? Mereka takut ini menjadi masalah politik di kemudian hari. Masalah politik di kemudian hari, atau terjadi kayak perang kecil antara yang Muslim sama yang Nasrani. Makanya dilarang untuk merubah agama di KTP. Alhasil banyak sekali yang nggak dapat bimbingan, banyak sekali yang mau menikah tapi tidak bisa, banyak sekali yang meninggal dunia tapi dikuburkan di kuburan Nasrani. Pakai cara Nasrani. Betul sekali. Dan itu dai-dai yang mau bekerja di bidang ini itu dilarang. Banyak tantangannya gitu ya. Alhamdulillah Indonesia lapangan dakwah itu masih luas, masih terbuka, dan banyak usaha yang dibutuhkan. Ana datang ke Indonesia, alhamdulillah, dan jujur Indonesia tuh menurut Ana ini surganya Allah yang ada di bumi. Masya Allah. Beneran. Betul. Dari semua segi itu bagus. Dari pemandangannya, dari cuacanya, orangnya, baik, alhamdulillah, ramah. Terus, masya Allah, juga orang-orang yang anak ketemu ketika safar dakwah di pelosok itu, mungkin pengetahuannya tentang agama itu sedikit, tetapi masya Allah kecintaannya terhadap agama itu luar biasa. Luar biasa. Cuman butuh bimbingan saja, butuh dorongan saja. Siapa yang nggak suka sama Indonesia ya? Belum makanannya. Masya Allah. Pempek. Aduh. Beragam sekali ya. Beragam sekali. Bahkan ada satu makanan Indonesia yang pernah menjadi makanan terlezat di dunia. Masya Allah. Apa itu? Rendang. Memang enak sekali. Itu pernah dinyatakan sebagai makanan terlezat di Indonesia oleh PBB ya. Masya Allah. Benar, saya pernah baca itu. UNESCO dan lain-lain gitu yang betul. Masya Allah. Luar Jadi Indonesia memang begitu banyak ragam budaya. Betul. Adat, suku ya dicampur jadi satu. Makanya kita mengenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali ya. Bahasanya itu beragam sekali. Saya datang ke Malang itu awalnya sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi jujur saya datang awalnya tuh saya agak percaya diri gitu. Saya sudah datang, saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa berkomunikasi. Ternyata nggak pakai bahasa Indonesia, ternyata pakai bahasa Jawa. Saya di jalan, orang ngomong, saya nggak paham. Bahasa apa ini? Apa bahasa saya yang bermasalah kurang? Atau ini bahasa apa? Ternyata ini bahasa Jawa. Baru Jawa saya. tuh. Ini baru Jawa. Belum bahasa Wongkitogalo ya. Bahasa Palembang. Di Sumatera sendiri begitu banyak bahasa. Belum Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Sahih. Masya Allah. Jadi sudah berapa tahun jadi di Indonesia? 2000 berapa tadi? Mungkin bisa 8 tahun. Sudah 8 tahun. 8 tahun, mau 8 tahun. Alhamdulillah. 2018. Alhamdulillah. Jadi makanan yang paling disuka di Indonesia apa?
Saya suka semua sekarang. Oh, semua suka semua? Sekarang semua suka. Jadi 8 tahun yang lalu berat badan berapa, sekarang berapa? Bakal kaget sekali. Oh, kaget. Siap kaget ya. 8 bulan yang lalu berat badan 79. 79. Sekarang? Sekarang 120. 120. Naiknya jadi 2 orang sekaligus gitu ya. Naiknya 40 kilo? Betul, betul. Masya Allah. Santan, minyak. Waduh, santan lagi. Indonesia ya negara tropis, banyak kelapa, jadi banyak santan ya. Saya. Kalau di Mesir nggak banyak santan? Lah, tidak ada santan. Malah sama sekali tidak ada santan. Oke. Masya Allah. Tapi ini lagi berikhtiar untuk olahraga lagi, insya Allah. Olahraga. Minta doanya teman-teman ya. Amin ya, mudah-mudahan tetap sehat nih. Karena Allah. ternyata ilmu beliau yang dibawa dari Mesir ke Indonesia ini juga sangat-sangat bermanfaat ya. Insya Allah. Paling tidak buat masyarakat yang rawan. Nah. Ya, rawan pemurtadan. Sahih. Kalau cuman dalam satu keluarga, cuman gara-gara satu kardus Indomie itu menyedihkan gitu ya. Murah sekali ya. Sahih, betul. Tapi kadang-kadang gimana ya, kalau orang memang dengan ekonomi lemah, mereka tidak bisa makan, yang penting makan dulu lah. Jalannya apa gitu. Itu, iya. Yang penting anak nggak nangis karena lapar. Kalau di Mesir sendiri, nggak ada ya program kristenisasi seperti itu ya? Ada. Ada juga? Program kristenisasi itu mulai di Mesir dengan penjajahan Inggris. Oke. Jadi umurnya tuh udah 200 tahun lebih. Oke. Oh. Betul. Dan kalau kita lihat sekarang di Mesir itu ada 3 bisa dikatakan aliran Nasrani yang jumlahnya itu banyak. Oke. Yang paling banyak itu Ortodoks ya, Koptik Ortodoks. Oke, ya betul. Yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan. Oke. Tapi Koptik Ortodoks masih masuk akal karena memang dari udah lama di Mesir ya. Dari situ ya. Katolik dan Protestan itu baru masuk Mesir dengan penjajahan Inggris. Okay. Betul. Jadi Inggris masuk, terus bangun banyak rumah sakit. Jadi salah satu alatnya di Mesir adalah rumah sakit. Ya, betul. Jadi di Mesir itu ada rumah sakit Inggris, rumah sakit Yunani, rumah sakit Itali. Itu semuanya dulu menjadi pusat kristenisasi di Mesir. Jadi banyak yang Protestan, banyak yang mulai Protestan antara Muslim sendiri dan antara yang Ortodoks, Koptik Ortodoks, ada yang mulai jadi Protestan dan Katolik juga. Ya. Jadi masih rebutan juga tuh ya? Rebutan, betul sekali. Oke. Kristenisasi mulai di Mesir dari dulu sekali. Sampai hari ini masih ada. Masih ada sampai hari ini, tetapi bukan oleh orang asing. Oleh orang Mesir sendiri. Tapi pasti dengan dukungan dan didanai oleh gereja-gereja dari luar Mesir. Misalnya, ada satu keluarga yang ana kenal di Mesir yang keadaannya sulit sekali. Beliau itu mungkin 2012 kalau tidak salah. Beliau itu telepon saya sambil nangis. Katanya, saya pagi ini saya pergi ke gereja sama anak-anak saya. Saya bilang, kenapa? Katanya, saya kalau nggak pergi ke gereja, saya mati kelaparan sama anak-anak saya. Terus gereja itu selalu buka pintunya, mau makan silahkan masuk makan. Jadi saya pergi makan, tapi saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah dan saya takut keimananku gimana atau apa. Beliau nangis gitu ya. Sedih banget. Betul. Alhamdulillah waktu itu saya telepon beberapa orang yang alhamdulillah mampu dan beliau dibantu alhamdulillah. Ini baru satu contoh, tapi banyak yang lain yang seperti beliau. Kristenisasi di Mesir sekarang di 2026 itu ada. Tapi lewat soal bantuan materi. Dulu rumah sakit, sekarang bantuan materi. Yang saya tahu, kalau nggak salah di Mesir itu kan jumlah Nasrani kan juga lumayan besar ya? Lumayan besar, sekitar 15 juta lebih. 15 juta ya? Betul. Dan itu bukti bahwa Islam itu bukan agama yang memaksa orang lain untuk masuk Islam ya? Sama sekali. Dari tahun berapa tuh di Mesir 15 juta sampai sekarang masih ada ya? Betul sekali. Ketika Sayyidina Amr bin al-As masuk Mesir di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu malah dibantu sama orang Mesir yang Nasrani. Kenapa? Karena waktu itu Mesir kan dijajah oleh Romawi. Romawi itu alirannya beda dengan aliran orang Mesir. Aliran Nasraninya. Jadi dua-duanya Nasrani, tapi alirannya beda.
orang Romawi diskriminasi terhadap Nasrani Mesir. Padahal dua-duanya Nasrani. Sama-sama Nasrani. Betul. Ketika umat Islam masuk atau sahabat Rasulullah masuk Mesir, mereka menjamin kebebasan beribadah. Kalian mau ibadah silahkan. Boleh, ya. Bahkan saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, patriark atau patriark. Itu sistem kekristenan yang dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Betul sekali. Patriark waktu itu, patriark Mesir di zamannya itu kabur di gurun pasir karena dicari sama Romawi. Betul. Ketika Amr bin al-As masuk Mesir, Amr bin al-As tulis surat buat dia, cari dia, sampaikan suratnya, silahkan ke gerejamu, kami bakal jaga, kami bakal memberikan kebebasan beribadah. Orang Mesir gak ada yang dipaksa menjadi Nasrani, menjadi Muslim. Ya. Sampai hari ini masih ada. Terus patung-patung Fir'aun yang ada, itu ada di zaman sahabat, dibiarin juga. Gak ada. Padahal di zaman sahabat, masih ada orang Mesir yang agamanya sesuai agama Mesir kuno. Oh gitu. Sekarang gak ada. Sekarang nggak ada? Okay. Sekarang 3 saja agama. Islam, Nasrani, Yahudi. Di zaman sahabat masih ada yang menyembah dewa Amun dan lain-lain. Masih ada. Dibiarin juga. Menarik ya. Mesir itu memang salah satu tempat dengan asal peradaban yang paling tua gitu. Sahih. Betul kan? Sahih, betul. Dari mulai Firaun itu aja udah berarti kan zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sebelumnya lagi. Gitu ya, Masya Allah. Ribuan tahun ya, berapa tahun berarti ke Nabi Isa aja dari sekarang udah 2000 tahun. Tambah lagi 1500 tahun. Tambah lagi sebelumnya, Masya Allah. Dan saya tahu, insya Allah saya juga mau ke Mesir, insya Allah nih. Mohon doanya nih ya, mohon doanya. Amin. Nanti mampir ke rumah dong. Insya Allah. Kalau ke Mesir pasti mampir ke piramida kan? Itu biasanya. Berarti nggak jauh ya dari sini. Nggak jauh. Tinggal sebut ya, saya Muhammad Al-Fuli di mana rumahnya gitu ya. Siap. Habis podcast saya kasih alamatnya insya Allah. Masya Allah. Nah, saya sangat tertarik kalau dengar Mesir itu adalah sebuah kota Alexandria, Syekh. Nah. Tolong cerita, Syekh. Alexandria itu seperti ayah apa? Saya lahir di Alexandria. Siapa? Ayah saya. Oke. Jadi keluarga saya itu dari Mesir Selatan, dari Minya, ke provinsi namanya Minya. Tetapi ayah saya, kakek saya itu pindah ke Alexandria pas masih muda, nanti setelah 18 tahun untuk pengalaman baru, mau kerja, mau mandiri, terus pindah ke Alexandria, nikah, terus ayah saya lahir di Alexandria. Ini kota yang sangat indah di Mesir. Kembali lagi ke konteks Nasrani dan Islam, kota Alexandria itu dulu hanya eksklusif bagi orang Romawi. Gitu ya? Dulu Alexandria itu dibangun, orang Mesir tidak boleh masuk Alexandria sama sekali. Hanya orang Romawi saja. Puluhan tahun Alexandria itu ada di Mesir dan orang Mesir tidak bisa masuk Alexandria. Gitu. Ketika Islam masuk, Amr bin al-As memperbolehkan orang Mesir silahkan masuk Alexandria. Ini negara kalian, silahkan nikmati. Waktu itu kotanya sangat maju dibanding kota-kota yang lain karena pusatnya Romawi. Pengetahuan ya katanya. Betul, pusatnya pengetahuan. Kaget orang Mesir. Pertama kali bisa masuk kota Alexandria. Bas. Begitu ya. Dan perpustakaan Alexandria dan lain-lain. Masih ada perpustakaan, cuman ada? Bukan yang dulu. Ini baru di tempat yang sama. Yang dulu sudah habis. Oh ya, itu menarik. Justru saya tertarik dengan perpustakaan itu. Sahih, ayo. Kenapa? Karena dari situlah mulai kalau kita bicara orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu kan pada zaman kira-kira abad ketiga yang masih dikuasai oleh Yunani. Berarti Alexandria itu namanya diambil dari Raja Alexander. Sahih, Alexander Agung. Kalau nggak salah, Raja Alexander itu kan punya jenderal namanya Ptolemy. Sahih. Nah, betul kan? Sahih. Ptolemy dikasih wilayah di Mesir. Sahih. Sampai dia punya dinasti sendiri lah di Mesir kan? Sahih. Kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, Raja Ptolemy II Philadelphus Sahih, Masya Allah. Itu memerintahkan katanya 70 rabi-rabi dari Yerusalem untuk datang ke Mesir, ke Alexandria, untuk menerjemahkan kitabnya orang Yahudi. Sahih. Gitu. Betul sekali. Di Alexandria katanya? Betul sekali. Betul ya? Betul. Rapatnya, tempatnya di Alexandria. Ada? Ada sampai itu saya pengen lihat tuh. Masya Allah. Ada tempat itu. Kalau Dondi tahu informasi tentang sejarah Mesir lebih banyak dari orang Mesir. Ya pasti ya. Orang Mesir nggak tahu semua informasi ini. Gitu ya. Karena dari situ tonggak
sebuah kitab punya orang Yahudi yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani karena sudah banyak orang Yahudi yang tidak bisa bahasa Ibrani. Sahih. Jadi mereka sudah terbiasa dengan bahasa Yunani, makanya Raja Ptolemy pengen punya kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Yunani. Sahih. Untuk melengkapi koleksi di perpustakaan beliau katanya. Sahih. Perpustakaan yang luar biasa pada zamannya itu. Ya, pada zamannya. Pusat ilmu pengetahuan dunia katanya. Sahih. Nah, setelah itu kan kitab ini yang disebut dengan Septuaginta. Nah, ini yang menjadi cikal bakal 2/3-nya kitabnya orang Nasrani. Pusatnya dari situ, dari Alexandria. Pusatnya dari situ. Itu yang saya pengen datang ke sana lihat gitu. Masya Allah. Insya Allah sangat di welcome insya Allah di Alexandria. Alexandria Masya Allah kota yang indah. Orang Mesir sampai hari ini jalan-jalannya tuh ke Alexandria. Oke. Dekat Kota pinggir pantai ya? Kota pinggir pantai, betul. Oke. Kalau kita jalan dari Alexandria itu ke arah timur, lurus, itu Gaza. Oh. Jadi pantainya Alexandria itu sama dengan pantainya Gaza. Penduduk banyak sana? Banyak sekali. Kalau di musim panas itu Mei, Juni, Juli itu luar biasa ramai. Oke. Insya Allah bisa nyampe sana. Amin. Nah, terus lanjut lagi nih. Jadi Syekh Al-Fuli ini setelah 8 tahun di Indonesia membagikan ilmu ya dari yang dipelajari di Mesir. Di Indonesia sudah sampai mana aja? Keluar pulau mana aja? Alhamdulillah, kalau Pulau Jawa sudah semua, alhamdulillah. Jawa, Masya Allah. Jawa sudah semua, alhamdulillah. Sumatera hampir sudah semua juga. Hampir sudah semua. Iya. Berarti sudah ke Banda Aceh? Sudah, alhamdulillah. Sudah ke Sabang juga. Sabang, Masya Allah. Saya sudah ngisi di Masjid Agung Sabang, alhamdulillah. Mas. Terus ada juga di Kalimantan, itu sudah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sudah. Kemarin rencananya ke Kalimantan Barat, Pontianak ya, Kalimantan Barat. Tapi qadarullah jadwalnya ini tidak bisa. Tapi rencananya di 2026 ini ke Kalimantan lagi. Sulawesi sudah juga. Semua? Lah, belum. Sulawesi Selatan. Biasanya Sulawesi Selatan. Palopo, Sorowako, dan bagian itu ya. Alhamdulillah. Bali sudah juga. Bali sudah. NTB, NTT? Belum, Pak. Itu belum. Papua belum. Saya Papua belum ya? berharap sekali bisa insya Allah dakwah di Papua insya Allah. Insya Allah. Amin, nanti kapan-kapan saya perkenalkan juga dengan Dewan Dakwah. Insya Allah. Mungkin melalui jalur mereka gitu ya. Wasilah mereka insya Allah. Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Saya juga ke Sulawesi kemarin belum lama. Di Sulawesi mana? Morowali Utara. Selatan gitu ya? Morowali Utara tuh di bawahnya Gorontalo. Oh, di bawahnya Gorontalo. Nah, Masya Allah. Saya bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Itu yang memualafkan banyak orang itu ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah itu. Luar biasa. Saya merinding melihat videonya. Saya juga merinding. Sahih, wallahi. Lihat begitu banyak orang di sana bersyahadat, Masya Allah. Saya merinding juga. Alhamdulillah. Tapi koordinasinya bagaimana gitu? Apakah inisiatif dari warga desa atau ada dai-dai dari Dewan Dakwah atau gimana gitu? Jadi memang dai-dai dari Dewan Dakwah juga sudah merintis ya. Mereka sudah banyak mendatangi suku-suku pedalaman itu, dan itu adalah orang-orang yang belum beragama. Ya. Kalau orang yang sudah beragama tidak didatangi. Tapi kalau yang belum beragama boleh ditawarkan. Masya Allah. Yang kita tawarkan adalah itu melalui peradaban. Jadi kita buatkan kampung. Dengan kampung ini kita tawarkan mereka mau tinggal di sini atau tidak. Nah, cuman kita tawarkan, kita bangunkan rumah. Masya Allah. Kita bangunkan MCK. Masya Allah. Kita bangunkan sekolah. Dengan masjid. Jadi lingkungan lengkap gitu ya? Lengkap, komplit. Jadi ketika mereka mau masuk situ dengan menjadi muslim, tinggal masuk ke dalam kampung itu menjadi kampung mualaf. Masya Allah. Nah, setelah jadi kampung, dari Dewan Dakwah yang mengirimkan dai-dai untuk membimbing mereka. Alhamdulillah. Mulai dari anak-anak, semua sekolah umum, sekolah Iqra juga termasuk. Masya Allah. Itu luar biasa. Kemarin itu pengalaman saya pertama dengan Dewan Dakwah. Jadi alhamdulillah umat Islam Indonesia juga sangat membantu program seperti itu. Siapa yang tidak mau pahala amal jariah ya? Sahih. Itu kan sudah amal jariah tuh. Selamanya. Bayangkan satu orang mu'alaf baca Al-Fatihah, misalnya kita ajarkan, kita fasilitasi, setiap hari dia baca Al-Fatihah berapa kali, setiap huruf kita dapat pahala. Nah, jadi tempat-tempat mereka itu ternyata
terpencar-pencar, walaupun sukunya sama, Nah. tapi keluarganya tuh terpencar-pencar gitu. Bahkan ada yang dari tempat lokasi kemarin, ada satu keluarga yang datang ke situ jalan kaki 2 hari. Ya Allah. Kalau ngeliat tempatnya memang luar biasa. Kalau kita lihat indah, tapi kalau didatangi ke sana jalan yang belum berat, masih belum fasilitasnya. Nah, kemarin kita bisa dapat membuka kampung itu karena dari dai-dai Dewan Dakwah juga bekerja sama dengan perusahaan setempat. Ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit. Kalau nggak salah sawit ya. Itu kita minta kerjasama dengan mereka membuka jalan Masya Allah. ke kampung-kampung situ. Tabarakallah. Jadi waktu kemarin kita sampai, itu jalannya kelihatan banget baru dengan alat berat gitu, baru selesai gitu, belum lama gitu ya. Dan alhamdulillahnya enggak hujan. Alhamdulillah. Oh, kalau hujan itu nggak bisa 6 jam sampai. Sahih. Seharian. Pengalaman itu bener. Insya Allah nanti ya. Saya Al-Fuli juga sekali-sekali main ke sana. Amin. Ya? Amin. Insyaallah. Kalau di Sumatera juga katanya ada yang masih ada suku-suku pedalaman begitu ya. Masih. Di daerah, kalau nggak salah di Riau kalau nggak salah ya. Sahih. Suku anak dalam atau apa gitu lah. Di Riau masih ada di mana-mana ya. Di Indonesia Masya Allah tuh luas ya. Iya, Masya Allah. Jadi betah ya di Indonesia ya? Alhamdulillah betah. Alhamdulillah. Pasti tantangan dakwah tuh banyak ya. Iya. Tapi kan niatnya lillahi ta'ala. Dan pasti ada pembenci gitu ya. Pasti ada yang menolak. Iya. Saya nggak mau bicara seolah-olah saya orang penting yang di banyak haters, bukan. Tapi pasti setiap orang yang meniatkan sesuatu lillahi ta'ala, itu pasti ada tantangannya. Pasti ada yang menghambat jalan itu. Nabi aja banyak hambatan ya, apalagi kita ya. Betul sekali. Tapi alhamdulillah dengan support gitu dan rasa ukhuwah Islamiyah gitu yang kita lihat di ketika safar dakwah dan lain-lain, kita jadi semangat ya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kopinya bagaimana dibanding Mesir? Jujur ya. Jujur. Mesir, sebenarnya kopi yang di Mesir itu kebanyakan tuh dari Indonesia sebenarnya. Loh. Iya. Gitu ya? Iya. Cuman di Mesir dicampur dengan rempah-rempah tertentu, dicampur dengan itu, jadi rasanya beda. Oke. Jadi rasanya lebih enak gitu. Oke. Ini kopinya asli banget itu, belum ada rempahnya. Belum ada tambahannya. Betul, ada tambahannya, Mas. Kalau yang di Mesir sudah ada tambahan campurannya. Sudah ada campurannya. Oke. Nanti insya Allah Ana bawain kopi Mesir. Insya Allah. Aslinya dari Indonesia. Aslinya dari Indonesia ke Mesir. Plus rempah-rempah Mesir. Terus dibawa ke sini lagi. Kopinya bolak-balik berarti. Masya Allah. Mesir itu memang banyak cerita ya di Mesir ya, karena peradaban yang begitu sudah tua ya. Sahih. Nah, sekarang Syekh Al-Fuli di Indonesia mengajarkan apa? Saya sekarang ada fokus beberapa aktivitas ya, utama yang pertama adalah dakwah. Jadi saya dakwah di Jabodetabek. Ada beberapa kajian-kajian rutin, kami membedah kitab-kitab ilmu syar'i, seperti fiqih, seperti buku-buku hadis dan lain-lain. Kemudian ada baru kajian yang tematik, misalnya tema. Terus ada juga safar dakwah di luar kota, kadang-kadang ke pelosok, kadang-kadang ke kota-kota. Kemudian Ana juga punya semacam lembaga bahasa Arab. Ya, namanya Syabab Belajar Academy, mengajarkan bahasa Arab secara online. Tujuannya adalah orang-orang yang latar belakangnya bukan pondok pesantren. Jadi untuk membuktikan gitu bahwa walaupun kita nggak sekolah agama, kita masih bisa belajar bahasa Arab, masih bisa mendalami ilmu syar'i. Targetnya juga orang-orang sibuk. Makanya kelasnya itu di subuh dan di malam. Bas. Dan sekarang saya sedang pikirkan, sedang merencanakan sebuah project insyaallah baru khusus ilmu syar'i. Jadi insyaallah bisa jadi kayak wadah atau wasilah untuk pemuda-pemuda khususnya untuk belajar ilmu syar'i secara sistematis sekali. Karena biasanya Ana lihat banyak yang hijrah, ada semangat belajar tapi bingung mulai dari mana. Hadir kajian dekat masjid, kadang-kadang temannya tidak ada kayak kurikulum, tidak ada sistem gitu ya. Saya sedang insyaallah merencanakan hal ini. Masih di awal, tapi semoga nanti bisa
direalisasikan dan menjadi wadahnya belajar ilmu syar'i gitu. Yang belajar bahasa Arab sekarang sudah berapa orang? Dan alhamdulillah sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali. Mungkin sudah mendekati 2.000 ya. Masya Allah, 2.000. Alhamdulillah. Yang mengajar Syekh Al-Fuli langsung? Lah, bukan. Ada guru lagi ya? ada ustaz-ustaznya yang berpengalaman. Dan orang Indonesia atau orang Arab? Orang Arab. Loh, yang ketika belajar online itu langsung dari orang Mesir? Langsung dari sana. Masya Allah. Dan banyak diantaranya yang bisa bahasa Indonesia juga. Oh gitu. Jadi komunikasinya nggak sulit ya. Via Zoom ya berarti ya? Via Zoom, Google Meet dan lain-lain. Masya Allah. Boleh juga nih ya nanti ya ikut belajar bahasa Arab ya? Sangat boleh. Ini karena kemarin ada Dr. Abdurrahman Asyaib datang sini, saya harus pakai penerjemah bro. Kalau yang ini untung sudah pintar bahasa Indonesia nih berarti ini. Masya Allah. Kalau Ko Dondi mau belajar, saya siap mengajar insya Allah. Masya Allah. Nah, kan apa namanya? Syekh Al-Fuli kan juga punya channel YouTube. Nah, ya kan? Sekarang sudah besar nih channelnya nih. Dan ternyata konten-kontennya Syekh Al-Fuli ini sangat menarik buat menjaga juga iman dan akidah orang Islam nih. Nah. Apakah pernah belajar ilmu apa namanya usuluddin atau bagaimana? Yani setiap orang yang belajar ilmu syar'i itu pasti pernah lewat usuluddin, pasti pernah belajar usuluddin. Saya melalui channel YouTube saya itu, saya berusaha untuk apa ya? Tahu, Rondi, kita ini umat Islam sekarang lagi bisa dikatakan di masa terburuknya. Jadi kata Ibnu Khaldun, yani setiap umat itu ada naiknya, ada turunnya. Ya. Kita lagi turun banget gitu. Kita menuju bawah, bahkan udah mau sampai titik paling bawah. Insya Allah pasti naik lagi. Itu sudah janji dari Rasulullah SAW. Tapi di masa yang seperti ini, banyak yang mulai kurang yakin dengan agamanya. Banyak yang mulai kurang yakin dengan kepercayaannya. Banyak yang mulai bertanya di mana pertolongan Allah. Banyak yang mulai bertanya kenapa keadaan umat Islam seperti ini. Jadi saya berusaha di channel YouTube ini untuk memberi semangat, memberi contoh misalnya dari Gaza, dari Palestina, dari sejarah Islam, bahwa kita harus bekerja keras lebih lagi supaya insya Allah kita menyaksikan naiknya, puncaknya umat Islam lagi, puncak kejayaan umat Islam lagi. Ini tujuan utama dari channel ini. Masya Allah. Tapi kalau dibilang umat Islam sekarang ini sedang dalam titik terendah ini, dalam hal apanya nih? Imannya berarti? Dalam hal apa? Yani kata Rasulullah SAW ada satu hadis bahwa umat Islam itu di akhir zaman akan jumlahnya jadi banyak banget. Seperti buih lautan. Kemudian kata Rasulullah, wa yanza'allahu makhafatakum min qulubi a'daikum. Allah akan mengangkat rasa takut dari musuh kalian terhadap kalian. Jadi kayak banyak tapi tidak berdaya. Makanya semoga insya Allah proyek yang Ana ceritakan tadi juga menjadi wadah atau kendaraan tarbiyah. Tarbiyah ya. Supaya ada sekelompok pemuda muslim yang siap mengangkat lagi, siap mengajak umat Islam jaya lagi. Mungkin titik terendahnya dari segi pendidikan, kadang-kadang politik, kekuatan, teknologi, dan iman juga. Itu. Memang sekarang kalau kita melihat kan dunia ini seperti dibelah dua nih. Ya. Kalau kita Islam yang satu sisi ini, sisi lainnya ini kan seperti apa ya? Mereka ingin dalam tanda kutip tuh memakan Islam. Memakannya dalam arti apa? Budayanya, menghilangkan hukumnya, bahasanya juga gitu kan, melalui cara-cara yang boleh dikatakan apa ya? Merontokkan Islam secara perlahan gitu, dan dari dalam gitu, ya kan? Bisa lewat makanan, bisa lewat pakaian, bisa lewat film, bisa lewat media, bisa lewat keluarga, gitu kan? Jadi Islam itu menjadi target gitu. Betul. Targetnya untuk diikut dengan atau paling tidak mengikuti cara mereka
atau paling tidak membeli produk mereka. Sahih, sahih. Itu kan ya. Di tahun kalau tidak salah 1943 ada yakni seorang ulama ya dari Mesir, Said Qutb, menulis sebuah artikel gitu ya. Artikel itu menarik sekali. Namanya atau judulnya adalah Al-Islam Al-Amerikani. Islam versi Amerika. Oke. Terus beliau itu tahun 40-an. Jadi Amerika juga belum yang sepengaruh sekarang. Tapi beliau subhanallah sudah bisa melihat masa depan. Katanya Amerika mau membuat Islam tapi versi mereka. Versi Amerika. Versi mereka. Islam yang isinya cuman apa? Cuman ke masjid hari Jumat, makan dengan tangan kanan. Oke. Itu aja, khalas. Sudah. Cukup Cukup gitu itu aja. Sholat 5 waktunya enggak? Lala, khalas. Tidak termasuk, iya. Enak bener. Mas, jadi Islam secara formalitas saja. Islam versi Amerika. Islam di mana orang Muslim itu cuman Muslim di dalam masjid. Di luar Muslim, di dalam masjid, khalas. Agama dilepaskan, ditaruh di masjid. Nanti kalau masuk masjid lagi baru pakai pakaian agama lagi, khalas, selesai. Itu tujuan mereka dari dulu. Karena mereka tahu bahwa Islam itu, dan anak berani menyampaikannya, satu-satunya agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Dari orang itu lahir sampai mati, atau orang itu bangun tidur sampai tidur lagi. Semua aspek kelahiran. Mohon maaf sekali, kita ke toilet saja itu ada aturannya, ada hukumnya. Berhubungan dengan istri itu ada aturannya, ada hukumnya, ada doanya, zikirnya. Menyembelih binatang ada aturannya. Betul sekali. Apalagi berpolitik, bernegara, itu semuanya ada aturannya dalam Islam. Jadi mereka tahu bahwa contoh sistem Islam itu sangat bahaya dan bisa dengan sangat mudah mengalahkan sistem Barat. Makanya selalu dimusuhi. Orang Muslim dijauhkan dari agamanya sendiri. Kamu mau beragama silahkan. Kami siap bangun masjid, tapi tolong kalau keluar dari masjid jangan bawa agamamu. Biar, mohon maaf kita, yakni kalau kita lihat misalnya agama Nasrani sekarang, hari Ahad ke gereja. Selesai. Mas, mereka mau seperti itu. Betul. Mau menjadikan Islam seperti itu. Itu bahayanya di situ. Yang mereka takut juga apa? Karena syariat Islam atau hukum di dalam agama Islam itu sebenarnya bisa diterapkan di semua negara. Sahih. Betul kan? Sahih. Apa? Arab Saudi, Pakistan menerapkan syariat Islam. Bisa, betul. Bisa. Ya, kalau Nasrani kan nggak bisa. Sahih. Nanti kalau ada hukum ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, gimana caranya? Betul sekali. Gak ada sistem yang jelas. Gitu kan? Atau mungkin kasihlah musuhmu gitu. Nggak bisa masuk pengadilan. Gitu. Sahih. Sementara di dalam Islam itu kayak undang-undang, ada jelasnya, ada perkaranya, ada sistemnya, ada tingkat-tingkatnya. Itu semuanya sudah dijelaskan dengan rinci. Bahkan sebagian hukum di Indonesia juga mengambil dari hukum Islam. Sahih. Ada hukum kompilasi Islam gitu. Seperti itu. Sahih. Bahkan bukan hanya di Indonesia. Kadang-kadang beberapa hukum di negara non-Muslim terinspirasi dari hukum Islam. Betul. Fakta Warsawa. Sahih. Iya kan? Yang mengatur tentang perang. Sahih, betul sekali. Terinspirasi dari hukum Islam. Kenapa? Karena lengkap sekali. Dan ini bedanya sistem manusia sama sistem Allah. Sistem manusia pasti cacat, pasti ada kurangnya, pasti ada nggak mungkin sempurna. Sementara sistem Allah itu pasti sempurna. Ya Allah yang menciptakan kita, ya pasti Allah yang tahu kita lah. Betul sekali, betul. Tahu kekurangan kita, tahu kelemahan kita. Pencipta berarti kan dia tahu apa namanya ciptaannya. Sahih, gitu, betul. Yang paling tahu tubuh kita ya sudah juga dijelaskan dalam Quran. Sahih. Masya Allah. Sebenarnya kita nggak butuh banyak, cuman Quran ya. Quran, Sunnah. Insya Allah, khalas. Iya ya. Jalan kita bisa lancar, Insya Allah. Tapi benar-benar diterapkan. Diterapkan. Kata guru saya, guru saya itu Syekh Fadl Sulaiman. Syekh Fadl Sulaiman. Saya pernah mencuri ilmunya sedikit dari beliau, Masya Allah. Saya pernah mencuri tapi banyak. Oh banyak ya, karena 5 tahun ya. Saya bersama beliau, Masya Allah. Syekh Fadl Sulaiman ya. Saya, betul. Beliau pernah memberi analogi atau contoh yang menarik sekali. Kata beliau, ada seorang pengusaha kaya yang punya banyak anak. Pengusaha itu luar biasa dalam bidang pertanian. Dia bisa pergi ke sebuah tanah,
tanahnya itu nggak bisa ditanam, dia punya racikan tertentu, punya cara teknologi tertentu yang bisa bikin tanah itu sangat subur. Oh. Dia kaya sekali, tapi anaknya kayak kurang bagus gitu, kurang baik, kurang semangat, nggak mau kerja. Jadi dia memutuskan untuk memberi mereka tantangan. Pengusaha itu katanya, saya akan tulis sebuah surat. Di surat ini isinya semua rahasia tentang pertanian. Kalian ikuti surat ini, kalian akan jadi seperti saya, bahkan lebih hebat. Terus dia tulis surat ini, terus memberi surat ini kepada anak-anaknya, dan kata dia, saya akan menghilang selama 5 tahun. Dan saya akan kembali lagi setelah 5 tahun melihat apa yang kalian lakukan. Jadi dia hilang 5 tahun, kembali setelah 5 tahun, semua tanah yang awalnya subur itu nggak lagi subur. Malah tidak subur. Malah tidak subur. Dan mereka tidak pakai ilmu yang ada di surat ini. Terus? Dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian lakukan dengan surat ini? Kata anak-anaknya, kami sudah menghafalnya. Kami sudah murajaah surat ini. Kami sudah buat lomba untuk murajaah surat ini. Tapi kami lupa menerapkan isi surat ini. Kata Dr. Fadil Sulaiman, Syekh Fadil Sulaiman, Al-Quran seperti itu. Isinya, ya boleh hafal. Saya nggak bilang hafal itu nggak penting, biar nggak disalahpahami. Nggak bilang lomba Al-Quran itu nggak penting, biar nggak disalahpahami juga. Tapi nomor satu apa? Menerapkan isinya. Kita sudah menghafal, murajaah, mempelajari tajwidnya, tapi menerapkan isinya, belum. Itu perumpamaan itu bagus sekali ya. Jadi itu bisa kadang-kadang menusuk hati kita juga nih berarti nih. Apakah kita sudah menerapkan Quran atau belum gitu ya? Sahih. Sahabat itu, Al-Quran itu kan diturunkan sepanjang dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah itu mulai di umur 40, selesai di umur 63. Atau meninggal, Rasulullah meninggal dunia di umur 63. Jadi dakwah Rasulullah itu 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Al-Quran diturunkan sepanjang masa dakwah Rasulullah SAW. Sahabat setiap kali ada wahyu yang turun, mereka menerapkannya. Jadi turun sedikit wahyu, mereka langsung mempelajarinya, menerapkannya, kemudian menghafalnya. Jadi sampai sahabat itu diantaranya ada yang hafiz, ada yang enggak. Umar bin Khattab misalnya, itu enggak hafal Al-Quran 30 juz. Bayangkan? Tapi menerapkan isinya dengan sangat baik. Sekali lagi biar teman-teman nggak ada yang salah paham, saya nggak bilang hafal Al-Quran itu nggak penting. Penting sekali. Tapi kita harus tanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menerapkannya atau tidak. Itu dia ya, Masya Allah. Ya memang, makanya mungkin Nabi punya 4 sahabat ini dengan karakter yang berbeda-beda ya. Yang satu sangat-sangat lembut hatinya, yang satu sangat-sangat berani orangnya, yang satu sangat-sangat dermawan orangnya, yang satu sangat-sangat pintar, ya. Masya Allah. Jadi ini yang memang mungkin bisa menjadi panduan juga buat kita, bahwa kita berjuang untuk agama kita itu tidak hanya dengan tenaga, tidak hanya dengan pikiran, tapi juga bisa dengan harta dan sebagainya. Bisa dengan semua. Bisa dengan semua orang bisa jihad. Betul. Ya. Semua orang, ibu rumah tangga yang mungkin penghasilannya sedikit, yang belum banyak kesempatan, bisa berjihad juga melalui anaknya misalnya. Bahkan sekarang jihad yang paling ringan bisa dengan jempol. Bisa juga. Jihad apa? Jempol. Fisabilillah gitu. Like, share, subscribe gitu. Makanya buka channelnya Syekh Muhammad Al-Furi ya. Like, share, dan subscribe dengan jempol. Itu juga udah jihad itu ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat insya Allah. Iya betul, Masya Allah. Nah, jadi program tadi sudah disiapkan juga. Mudah-mudahan juga dipermudah ya saya. Terus kemudian apa lagi? Masih ada komunikasi nggak dengan Mesir? Maksudnya dalam hal pendidikan, siapa tahu ada sesuatu yang bisa dibawa ke Indonesia dan bermanfaat buat Indonesia gitu? Pasti masih ada komunikasi dengan beberapa teman di sana. Cuman kadang-kadang kendalanya jadi bahasa. Kendalanya jadi kendala bahasa. Padahal bahasa Indonesia itu mudah. Cuman mungkin tidak semua orang semangat belajar gitu. Bahasa Indonesia tidak kenal tenses. Iya, sahih. Apa laki-laki perempuan itu kan nggak ada hair, his, ya. Terus nggak ada tenses, kata kerja itu sama di setiap kalimat. Kosa katanya paling miskin. بس
banyak sebenarnya ide, cuman kadang-kadang kendalanya itu bahasa. Makanya saya sering mengajak teman-teman dari Mesir itu untuk belajar bahasa Indonesia. Supaya kalau mereka tuh bawa ilmu mereka tuh bisa bermanfaat. Karena jujur kalau ilmu disampaikan melalui penerjemah itu kalau sudah penerjemah sudah ada pengurangan sedikit lah. Sahih. Nah, Syekh Al-Fuli ini kan di channelnya ini kan banyak menjawab tentang syubhat-syubhat terhadap Islam ya. Sahih. Maksudnya itu sangat-sangat bagaimana menarik perhatian buat Syekh Al-Fuli itu karena apa? Karena banyaknya fitnah atau bagaimana? Betul. Yang pertama karena banyaknya syubhat. Karena kadang-kadang juga syubhat itu ada di beberapa hati orang Muslim juga. Yani bukan hanya syubhat dari yang non-Muslim terhadap Islam. Kadang-kadang yang Muslim ada dalam dirinya tapi malu gitu, kayak malu membahasnya gitu. Saya membuat beberapa kajian tentang menjawab syubhat supaya jangan malu. Khalas, belajar. Yani jangan malu, belajar. Gitu ya? Bukan langsung. Gak bisa malu kalau belajar itu, harus langsung ya. Terus yang kedua karena saya juga terinspirasi dari guru saya yang juga beliau banyak menjawab syubhat. Beliau itu punya dan ini ana sarankan teman-teman nonton playlist beliau. Tapi kalau pakai bahasa Arab ya. Saya sudah izin sama beliau untuk merubahnya ke bahasa Indonesia. Beliau sudah izinin, tetapi belum ada waktu ya. Playlist beliau itu 2 playlist, setiap playlist isinya 30 video, jadi 60 video totalnya, namanya Islamofobia. Jadi teman-teman ketik Islamofobia di YouTube, tapi pakai bahasa Arab, Fadil Sulaiman, ada yang bisa bahasa Arab, sangat bermanfaat. Isinya 60 tuduhan dan syubhat terhadap Islam. Masya Allah. Kalau begitu, sekarang saya ada permintaan buat Syekh Al-Fuli, boleh nggak? Ana sangat siap. Ini karena muridnya Syekh Fadil Sulaiman. Boleh nggak kira-kira nanti suatu ketika kita buat sebuah kajian via Zoom saja? Kan beliau sekarang di Inggris ya? Beliau di Inggris. Nanti minta tolong sampaikan ke beliau. Bisa menghubungkan. Sangat boleh. Boleh ya? Dan beliau sangat welcome. Beliau sangat welcome, Masya Allah. Masya Allah. Saya mau curi ilmu lagi dari beliau. Kita tentukan waktunya, jamnya. Saya tanya ke beliau, pasti beliau welcome, Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, seneng banget di sini. Karena saya waktu itu pernah beberapa kali nonton ketika beliau diwawancarai, terus kemudian beliau memberikan analogi. Iya, beliau tuh analoginya bagus-bagus ya. Kuat sekali. Ada satu analogi beliau yang saya ambil. Saya pakai ketika ada orang Kristen datang ke sini. Masya Allah. Masih ingat? Masih ingat. Iya. Yaitu apa? Anggap begini. Anggap kita masuk ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada 4 kamar. Ini asli dari beliau nih. Masya Allah. Di kamar pertama ada seorang anak muda, rambutnya panjang, mata biru, hidung mancung, jenggotnya rapi. Itulah Tuhan. Saya sudah tahu arahnya kemana. Betul kan? Iya. Yang kedua, ruang kedua ada patung-patung. Itulah Tuhan. Ruang ketiga tidak ada apa-apa, tapi kita ada misalnya ada matahari, planet, bintang. Itulah Tuhan. Ruang keempat tidak apa-apa juga, tapi karena kita saking kecilnya tidak bisa melihat sebuah sosok yang sangat maha kuasa. Itulah Tuhan. Saya pakai. Masya Allah. Kamu kalau suruh milih Tuhan yang mana yang benar? Masya Allah, Masya Allah. Orang dengan nalar sehat pilih kamar yang keempat. Sahih. Dengan fitrah. Dengan fitrah. Ada satu lagi ilmu dari beliau nih. Saya ambil juga nih. Masya Allah. Saya pencuri ilmu beliau. Penuntut ilmu. Beliau bilang, ini kalau ada sebuah gelas, ada airnya, dengan air misalnya. Kalau air ini saya tambah kopi, air ini berubah menjadi hitam. Sahih. Belum tentu semua orang bisa minum kopi. Betul sekali. Saya tambah sirup, berubah menjadi merah. Belum tentu semua orang bisa minum sirup. Sahih. Saya tambah teh, berubah menjadi coklat. Sahih. Belum tentu semua orang bisa minum teh. Sahih. Tapi kalau saya tidak tambah apa-apa, air masih murni, bening begini, semua orang pasti bisa minum. Semua orang bisa terima. Dan harus minum. Sahih. Betul kan? Sahih. Itulah gambaran Islam. Masya Allah, tabarakallah, betul. Ana untuk contoh ini, Ana sering dengar dari beliau. Contoh yang luar biasa ya, Insya Allah. Itu analogi yang luar biasa. Sahih, betul sekali. Sering saya pakai. Betul. Beliau juga pernah menyampaikan ke saya,
Islam itu adalah satu-satunya agama yang namanya itu tidak dinamai berdasarkan nama orang atau nama tempat atau nama suku. Betul. Misalnya kita lihat Hindu, Buddha, Kristen, atau Nasrani, Yahudi. Itu semuanya ada nama suku, nama tempat, nama negara, betul, gelar. Ya. Islam enggak, Islam satu-satunya agama. Berserah diri. Berserah diri, Islam artinya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi, ketika saya mendengar analogi beliau, luar biasa nih saya bilang. Luar biasanya apa? Ketika yang beliau maksud dengan tambahan sesuatu, entah itu kopi, sirup, atau teh, itulah yang bisa dianggap sebagai pemikiran manusia. Sahih. Ketika pemikiran manusia mewarnai sesuatu yang murni, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang suka, dengan tidak suka. Ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Sahih. Tapi kalau yang bening begini, semua orang bisa terima. Semua dengan fitrahnya ya. Sahih. Masya Bahkan Allah. semua orang butuh. Semua orang butuh. Kopi nggak semua orang butuh. Betul. Sirup nggak semua orang butuh. Betul. Air bening seperti ini semua orang butuh. Semua orang pasti butuh. Sahih. Kalau nggak minum mati nih. Sahih, betul. Betul sekali. Masya Allah. Ya. Mas, Pak beliau memang luar biasa, Masya Allah. Beliau luar biasa. Beliau sekarang lagi bekerja juga di sebuah project di Inggris tentang LGBT. Tentang LGBT. Tapi beliau cerita kalau beliau malah dilarang untuk melanjutkan project ini di Inggris. Oh gitu. Ya. Yang melarang siapa? Pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris. Ya, kenapa? Karena beliau itu proyeknya adalah mengobati orang-orang Muslim yang terpapar atau ada kecintaan terhadap sesama jenis dalam hatinya, mengobati mereka. Sementara di Inggris kata beliau LGBT tidak boleh dianggap sebagai penyakit, sehingga nggak boleh diobati. Jadi kalau diobati itu ilegal. Jadi terpaksa beliau pindahkan proyeknya ke luar Inggris gitu ya. Kemana? Supaya bisa. Kalau tidak salah ke Turki. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Saya malah ada satu Bible dari kalangan Kristen. Masya Allah. Yang menciptakan itu adalah kalangan LGBT. La ilaha illallah. Bible apa itu? Saya ambil sebentar ya. Siap. Masya Allah, menarik sekali. Ada dua macam Bible nih. Perpustakaan antum lengkap sekali ya? Oh, enggak lah, belum loh. Masih sedikit ini. Pertama ini dulu. Ini ada Bible, judulnya begini. Negro. Masa sih? Negro? Negro itu artinya orang-orang yang berkulit hitam. Dan bahasanya agresif sedikit ya? Ini zaman dulu. Zaman dulu belum agresif ya? Belum ada apa namanya? The Slave Bible. Ya. Jadi Bible ini ditujukan memang untuk budak-budak kulit hitam. Wow. Itu di kanan tahun berapa? Sudah lama kan? Tahun 1807. Masya Allah. Nah, di mana ya? Nih. 1807. Dikeluarkan oleh Inggris untuk budak-budak kulit hitam di Amerika Latin. Wah, menarik sekali. Bedanya apa dengan Bible yang standar? Di sini. Di Bible standar ada surat-suratnya kan? Genesis, Exodus, Leviticus dan sebagainya. Yang standar ini jumlah pasalnya untuk Bible ini berkurang. Diskon besar-besaran. Kok bisa berkurang? Supaya budak-budak kulit hitam itu tidak membaca. Membaca sesuatu yang bisa bikin mereka berontak. Bisa begitu. La ilaha illallah. Jadi ini jumlah pasal misalnya contoh 50 tinggal 14. 40 tinggal 2. 27 habis 0. Terus ada tulisannya berapa persen of standard book. Nah, ini banyak yang 0 tuh. La ilaha Jadi banyak yang dihilangkan. Dari perjanjian lama banyak yang 0. Ini juga banyak perjanjian baru yang 0. Jadi tujuannya supaya budak-budak kulit hitam itu lebih mudah dikendalikan dan supaya tidak berontak. Saya kaget melihat yang di sana itu. Kok? Kalau yang ini, Mas mau ke kamera sebentar. Kamera. Saya kaget itu. Ini juga tidak semua kalangan Kristen menerima. Ya. Jadi ada juga di Amerika, saya pernah lihat videonya, seorang pendeta kulit hitam di atas mimbar, dia pegang ini, dia maki-maki Bible ini, dia buang ke tempat sampah di depan jemaatnya. Ini disebutnya The Queen James Bible.
Queen James itu. Ya. Diambilnya dari Bible King James. The Queen James Bible is based on the King James Bible yang dikeluarkan tahun 1611, edited to prevent homophobic misinterpretation. Jadi sudah jelas banget kan, tujuannya adalah untuk menghindari misinterpretasi terhadap kalangan homofobik. La ilaha illallah. Yang disebut dengan King James Bible ini adalah sebuah Bible yang sangat-sangat populer dan yang paling laku di seluruh dunia. King James itu adalah seorang raja di Inggris yang memerintahkan penerjemah-penerjemah menerjemahkan Bible dari bahasa Yunani Textus Receptus. Dengan bahasa Inggris pada zaman itu dianggapnya bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang paling elegan gitu. Ya. King James Bible itu adalah seorang biseksual. La ilaha illallah. Meskipun dia menikah, wanita, tapi teman-teman gay-nya dia itu memanggil King James itu dengan sebutan Queen James. Makanya saya kaget tadi, Queen James. James kan nama laki-laki. Iya. King James ya. Queen Jadi James. dari Bible dari King James ini karena dia sama teman-teman gay-nya disebut Queen James, makanya Bible-nya disebut The Queen James Bible. Saya kaget. Dia yang menyusun Bible ini jujur, what we change. Apa yang dirubah? Itu to the point banget ya. To the point. What we changed ya. Ini ayat-ayat yang mereka rubah. Mereka rubah terjemahannya. Terjemahannya ya. Supaya apa? Supaya orang yang membaca tidak salah paham terhadap kaum mereka. Sahih. Berarti adanya Al-Quran dengan bahasa Arab sampai hari ini tidak diubah sedikit pun, itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Kalau ini bisa diubah sesuai dengan agenda. Sahih. Yang Bible ini misalnya, untuk kalangan ini kasih yang ini, untuk kalangan yang ini kasih yang ini. Sahih. Nanti kalangan yang lain dengan Bible versi lain. Kalau Quran mana bisa bongkar pasang begitu? Nggak ada. Kalamullah inna nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah, tabarakallah. Makanya subhanallah ketika melihat hal-hal yang seperti ini, kita bisa benar-benar merasakan sebuah doa, yaitu alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillah atas nikmat Islam, atas nikmat iman. Itu benar-benar harus dari hati. Alhamdulillah. Yani itu nikmat yang luar biasa. Saya pernah baca Kak di Quran atau di hadis, Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat. Pernah baca? Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil. Lah, tidak ada. Wahyu. Pernah baca nggak di Quran? Kami yang menurunkan kami yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil, dan kami pula yang menjaganya. Tidak. Yang dijanjikan dijaga cuma Quran. Al-Quran, sahih. Kalau begitu, apakah ini Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran? Nggak, pasti nggak. Pasti nggak. Kalau bisa dikasih gambar begini, bagaimana nih? Bagaimana mungkin ini Taurat, Zabur, dan Injil ini masuk Quran gitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya mungkin hanya Al-Quran yang diberi keistimewaan ini, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi itu sebuah nikmat berarti kalau gitu kan. Dan masih ada yang menyampaikan syubhat terhadap Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan masih ada umat Islam yang termakan kadang-kadang syubhat tersebut. Padahal yani Masya Allah, agama kita ini sempurna. Agama sempurna, Masya Allah. Sudah inadina indallahil Islam. Sahih. Sudah. Sahih. betul. Tapi bismillah, kita harus terus berjuang ya, harus terus menjawab syubhat dan juga bikin orang Muslim sendiri lebih yakin dengan agamanya sendiri. Masih terus berjuang karena kan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Quran sendiri sudah berani menyatakan kalau Allah Subhanahu wa taala mau semua manusia di bumi ini muslim kan mudah. Sahih, betul. Tapi kan kenapa tidak? Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida. Jika Allah berkehendak, Allah akan menjadikan umat manusia itu satu umat saja. Wala yazalu mukhtalifin. Mereka akan tetap berbeda selamanya. Karena itu kan ujian sebenarnya. Iya, makanya. Kalau satu semuanya diberi hidayah. Ujiannya di mana? Berarti apa fungsinya surga, apa fungsinya neraka, apa fungsinya akhirat? Iya, harus ada ujian supaya bisa ada hisab, supaya ada surga, supaya ada neraka. Betul. Masya Allah. Sekarang mau minta nasihat dan pesan buat penonton channel Donitan ya. Masya Allah, tabarakallah. Yani ana menyampaikan kepada semua teman-teman yang nonton
bahwa anak-anak sering kan di YouTube bahas akhir zaman juga ya. Kita jelas sekali kita sudah di akhir zaman. Dan yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman itu adalah keimanan kita yang kuat. Dan supaya kita bisa mengambil atau mendapatkan atau bisa punya keimanan yang kuat, kita harus punya ilmu. Ilmu itu butuh waktu, butuh tenaga, dan kadang-kadang butuh uang juga. Tapi wallahi tidak sia-sia. Sibukkan dirimu dengan ilmu. Ilmu bisa sekarang didapatkan dari banyak tempat. Antum pulang kerja di mobil misalnya, main podcast, Koh Dondi atau yang lain sambil belajar, dengar audiobook, datang ke kajian minimal sekali seminggu, itu minimal sekali seminggu, belajar, catat, baca-baca buku. Semakin antum baca, semakin antum belajar, insya Allah keimanan antum semakin kuat. Dan antum akan bisa menghadapi ujian-ujian dan fitnah-fitnah akhir zaman. Hanya dengan ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Belajar dari semua sumber. Dari kajian, belajar. Dari podcast, belajar. Dari YouTube, belajar. Dari masjid, belajar. Dari buku-buku, belajar. Yang penting tetap terus belajar sampai insya Allah diberi nikmat keimanan yang kuat. Ini nasihat Anda, karena hanya ilmu yang bisa menyelamatkan di akhir zaman. Menjaga kita ya, menjadi kita. benteng buat kita ya. Sahih. Melindungi iman dan akidah kita ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Masya Allah, senang sekali menerima tamu pemuda yang berilmu, muridnya Syekh Fadal Soleman. Masya Allah. Saya berharap nanti suatu waktu kita bisa podcast bareng beliau ya. Insyaallah. Walaupun online ya. Insyaallah online dulu. Semoga beliau juga kita bisa ajak ke Indonesia insyaallah di suatu hari insyaallah. Boleh. Nanti kalau misalnya kita bisa rancang program untuk beliau di Indonesia, insyaallah. Saya mau ketemu beliau langsung. Siap. Ya. Sepakat insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan tadi kita dengan Syekh Muhammad Al-Fuli bermanfaat buat kita semua. Dan kita pamit undur diri, jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Syukran. Sudah foto ya. Alhamdulillah, luar biasa. Oh iya, siap.